Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 9 akuntansi keuangan lanjutan pertama akan membahas materi mengenai yaitu yang pertama penggabungan usaha, yang kedua investasi dalam saham akuntansi dan pelaporan investor, yang ketiga laporan keuangan konsolidasi suatu pengantar, yang keempat teknik dan prosedur konsolidasi. Namun sebelum kita masuk dalam pembahasan materi, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok 9, yaitu yang pertama Angela Tusin, yang kedua Tiara Patricia Tani, yang ketiga Ricky Waro, yang keempat Pamela Tijo, yang kelima Irenta Kendari. Sekarang kita akan masuk dalam pembahasan yang pertama, yaitu penggabungan usaha. Penggabungan usaha adalah penyatuan entitas-entitas usaha. Penggabungan entitas usaha yang terpisah adalah suatu alternatif perluasan secara internal melalui akuisisi atau pengembangan kekayaan perusahaan secara bertahap dan seringkali memberikan manfaat bagi semua entitas yang bersatu dan pemiliknya. Sifat penggabungan usaha yang pertama, integrasi horizontal, yang kedua integrasi vertikal, yang ketiga konglomerasi. Alasan-alasan penggabungan usaha, yang pertama manfaat biaya, yang kedua risiko lebih rendah, yang ketiga penundaan operasi pengurangan, yang keempat mencegah pengambil alihan, yang kelima akuisisi harta tidak berwujud. Bentuk penggabungan usaha. Istilah merger dan konsolidasi atau pelaburan sering digunakan sebagai sinonim untuk penggabungan usaha dan akuisisi. Padahal terdapat perbedaan. Suatu merger memerlukan pembubaran semua entitas kecuali satu entitas usaha yang terlibat. Suatu konsolidasi memerlukan pembubaran semua entitas usaha yang terlibat dan membentuk sebuah perusahaan baru. Merger terjadi ketika sebuah perusahaan mengambil alih semua operasi dan entitas usaha lain dan entitas yang diambil alih tersebut dibubarkan. Konsolidasi terjadi ketika sebuah perusahaan yang baru dibentuk untuk mengambil alih aktiva-aktiva dan operasi dari dua atau lebih entitas usaha yang terpisah dan akhirnya entitas yang terpisah tersebut dibubarkan. Kontroversi goodwill. Goodwill didefinisikan sebagai kelebihan biaya perolehan investasi terhadap nilai wajar aktiva yang diterima. Goodwill adalah ukuran nilai atau present value dari kelebihan laba masa yang akan datang selama periode perolehan laba dari usaha yang sejenis. Goodwill diamortisasi sepanjang umur manfaatnya tetapi tidak lebih dari 20 tahun. Selanjutnya bab 2 yaitu investasi dalam saham, akuntansi dan pelaporan investor. Akuntansi untuk investasi dalam saham. Biaya investasi termasuk kas yang dikeluarkan, nilai wajar aktiva lain yang diserahkan atau surat berharga yang diterbitkan, dan tambahan biaya-biaya langsung untuk memperoleh investasi, selain biaya-biaya pencatatan dan penerbitan surat berharga yang dicatat sebagai tambahan modal di setor. Konsep yang mendasari metode biaya dan ekuitas. Berdasarkan metode biaya, investasi dalam saham biasa dicatat pada biayanya dan dividen dari laba berikutnya dilaporkan sebagai pendapatan dividen. Akuntansi metode ekuitas pada dasarnya adalah akuntansi akrual untuk investasi ekuitas yang memungkinkan perusahaan investor menggunakan pengaruh yang signifikan terhadap perusahaan investasi. Kelebihan nilai buku yang diperoleh terhadap biaya investasi. Nilai buku kepemilikan yang diperoleh pada perusahaan investasi dapat lebih besar daripada biaya investasi. Situasi ini mengindikasikan bahwa aktiva bersih yang dapat diidentifikasikan dari perusahaan investasi dinilai terlalu tinggi atau overload, atau bahwa kepemilikan diperoleh pada harga murah atau bargain price jika total kelebihan itu berasal dari aktiva yang dinilai terlalu tinggi. Dengan kata lain, biaya investasi sebesar nilai wajar, maka kelebihan itu mengurangi aktiva tertentu yang dinilai terlalu tinggi. Tetapi jika aktiva bersih yang diidentifikasi dicatat pada nilai wajarnya,
Kelebihan nilai wajar dan nilai buku kepemilikan yang diperoleh terhadap biaya investasi adalah goodwill negatif. Selanjutnya, perusahaan investasi dengan saham preferen. Metode ekuitas diterapkan pada investasi saham biasa dan beberapa penyesuaian dalam penerapan metode ekuitas diperlukan pada saat perusahaan investasi memiliki juga saham preferen atau preferred stock di samping saham biasa. Penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan adalah yang pertama, pengalokasian ekuitas pemegang saham perusahaan investasi menjadi komponen ekuitas preferen dan biasa atas akuisisi untuk menentukan nilai buku investasi saham biasa. Pengalokasian laba bersih perusahaan investasi menjadi komponen pendapatan saham preferen dan pendapatan saham biasa untuk menentukan bagian investor atas pendapatan perusahaan investasi untuk pemegang saham biasa. Laporan keuangan konsolidasi suatu perusahaan. Laporan keuangan konsolidasi terdiri dari neraca konsolidasi, laporan laba rugi konsolidasi, laporan laba ditahan konsolidasi, dan laporan arus kas konsolidasi. Metode ekuitas digunakan untuk mempertanggungjawabkan investasi pada perusahaan-perusahaan anak yang disatukan. Jika metode ekuitas diterapkan secara benar, akun investasi perusahaan induk akan sama dengan ekuitas tercatat perusahaan anak. Pendapatan perusahaan induk akan sama dengan pendapatan konsolidasi hasil penyatuan, dan saldo akun entitas induk perusahaan akan sama dengan saldo ekuitas konsolidasi hasil penyatuan. Yang pertama, pelaksanaan penggabungan usaha melalui akuisisi saham. Penggabungan usaha terjadi ketika satu perusahaan memperoleh lebih dari 50% saham berhak suatu perusahaan lain. Tetapi, sekali hubungan induk anak terbentuk, pembelian tambahan saham perusahaan anak bukanlah suatu penggabungan usaha. Dengan kata lain, entitas-entitas terpisah hanya dapat bergabung satu kali. Yang kedua, neraca konsolidasi pada tanggal akuisisi. Entitas berkonsolidasi adalah suatu entitas pelaporan tidak hanya menyatakan konseptual. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa entitas-entitas yang terpisah secara hukum dan akuntansi dari sebuah perusahaan induk dan perusahaan-perusahaan anak dapat digabung menjadi satu perangkat laporan keuangan yang bermanfaat untuk tujuan pelaporan eksternal. Yang ketiga, hak minoritas. Baik, kita masuk dalam bab 4, yaitu teknik dan prosedur konsolidasi. Sejak kompleksitas konsolidasi ditemui, rangkaian penyesuaian dan eliminasi kertas kerja diperluas sebagai berikut. Yang pertama, penyesuaian kesalahan dan kelalaian pada laporan terpisah perusahaan induk dan perusahaan anak. Yang kedua, penyesuaian untuk mengeliminasi laba dan rugi antar perusahaan. Yang ketiga, penyesuaian untuk mengeliminasi pendapatan dan dividen dari perusahaan anak dan menyesuaikan investasi pada perusahaan anak pada saldo awal periodenya. Yang keempat, eliminasi saldo investasi pada perusahaan anak dan ekuitas perusahaan anak yang resiprokal. Yang kelima, alokasi dan amortisasi diferensial biaya atau nilai buku. Dan yang keenam,
eliminasi saldo yang resiprokal lainnya, atau piutang dan hutang antar perusahaan, pendapatan dan beban antar perusahaan, dan sebagainya. Konsolidasi dengan metode ekuitas tidak lengkap. Jika metode ekuitas diterapkan secara benar, laba perusahaan induk adalah sama dengan laba bersih konsolidasi, dan laba ditahan perusahaan induk adalah sama dengan laba ditahan konsolidasi. Persamaan jumlah laba dan laba ditahan perusahaan induk dan konsolidasi ini tidak selalu ada. Perusahaan tersebut tidak ada jika metode ekuitas diterapkan secara benar, atau jika akuntansi metode biaya digunakan untuk investasi perusahaan anak. Konsolidasi dengan metode biaya. Berdasarkan metode biaya, pendapatan diakui jika dividen dibagikan oleh perusahaan anak. Akun investasi tetap berubah jika dividen mengurangi laba ditahan perusahaan anak di bawah laba ditahan pada tanggal akuisisi investasi tersebut, atau jika kerugian perusahaan anak yang signifikan dan permanen merusak moral perusahaan anak. Pendapatan dividen bukan pendapatan investasi yang tampak pada laporan rugi perusahaan induk ketika biaya digunakan. Menemukan letak kesalahan. Bagian terakhir dari kertas kerja konsolidasi yang diselesaikan adalah bagian neraca konsolidasi. Kebanyakan kesalahan-kesalahan yang dibuat dalam mengonsolidasikan laporan keuangan akan tampak ketika neraca konsolidasi tidak seimbang atau balance. Pengalokasian kelebihan pada aktivitas bersih yang dapat diidentifikasi. Perusahaan kertas kerja konsolidasi untuk mengolah kelebihan biaya investasi terhadap nilai buku pada aktivitas dan kewajiban yang spesifik merupakan dengan kewajiban yang spesifik serupa dengan produser kertas kerja konsolidasi yang diilustrasikan untuk goodwill. Format kertas kerja neraca percobaan. Pendekatan neraca saldo untuk kertas kerja konsolidasi berasal dari neraca saldo setelah menyesuaikan perusahaan-perusahaan afiliasi, karena baik pendekatan laporan keuangan maupun pendekatan neraca saldo menghasilkan informasi yang sama. Pilihan tergantung pada pemakaian. Ingat bahwa hanya akun neraca yang disesuaikan atau dieliminasi. Karena laba bukan neraca, maka tidak perlu